Kedua, Rabiul Awal 1448 Hijriah. Allah masih berikan kita hidayah untuk bisa hadir dalam Rabiul Jannah. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah bila kita masuk dalam jannahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kita seperti orang haji dan umrah di dalam jemaah rahmatullah untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka majelis kita dengan lafaz malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana ila dinil qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu yang dirahmati wabil khusus Haji Nas dan Pak Haji Watani yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan rahmat, nikmat yang terus-menerus Allah curahkan kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah Allah senantiasa curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan, kita harapkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadir jamaah yang kami hormati dan dimuliakan Allah, kita coba ketengahkan satu tema di sini tentang babul anwari wartabiha, bab tentang cahaya nur dan tingkatan-tingkatannya. Di dalam bait ini cukup banyak bait-bait yang disebutkan di sini tentang penjelasan dari judul tadi, yakni tentang cahaya dan tingkatan-tingkatannya. Bait yang pertama, kata Imam Ibnu Athaillah, al-anwar maqayal qulubi wal asrari. Cahaya-cahaya itu merupakan maqayal qulub, kendaraan hati, wal asrar, juga kendaraan sir. Apa maknanya? Anwarul iman wal yakin tatawassul bil qulub wal asrar ila hadrati alamil, yaitu cahaya-cahaya keimanan dan keyakinan yang dengan itu bisa menghantarkan hati kita, sir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan bahwa cahaya itu merupakan kendaraan hati, ya, juga kendaraan sir kita. Ini memang agak perlu dijelaskan agak detail ini ya, karena di
ribet ini Pak baiknya itu. Saya sampaikan. Jadi kita di dalam diri kita ini kita kadang sering menyebut ada istilah qalbu, ya. Ada sir, ada jiwa, ada ruh, ada fuad. Nah, di sini saya Al-Bantani menyebutkan al-farqu bainan nafsi wal qalbi wal ruhi was sirri. Perbedaan antara nafs jiwa, hati, ruh dan sir. Beliau mengatakan summa annahu yanbaghi an ta'lam anna an-nafsa wal qalba wal ruha was sirra asma'un mutatabi'atun. Nafs, hati, ruh, sir itu nama-nama yang saling mutatabi'ah, saling mengikuti, saling melengkapi. Makna wahid, tapi maknanya satu. Hakikatnya cuma satu. Jiwa, hati, ruh, sir itu makna wahid, maknanya satu. Wahia al-latifah ar-rubbaniyah, itu merupakan rahmat atau karunia ketuhanan yang Allah berikan kepada diri kita. Kalau kita belajar anatomi dalam organ tubuh kita itu sebenarnya akan masuk ya Pak. Jadi saya, kalau hati kan hati yang secara fisik gitu. Ya, kalau dalam agama kita hati itu bukan dalam bentuk fisik, ya kan, bukan dalam bentuk organ tubuh, bukan. Seperti ayat Al-Quran apa itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak memahaminya. Kan maknanya bukan hati yang nempel di organ tubuh, bukan. Tidak ada memang, ya, tidak ada dalam diri kita sebenarnya. Maksudnya dalam fisik jasad kita ini nggak ada hati yang dimaksud dalam kacamata tasawuf ini, maupun dalam tafsir Quran ketika menyebutkan kata qalbun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan selamat atau memberikan manfaat harta dan anak kita pada hari kiamat itu kecuali orang yang mendatangi Tuhannya dengan membawa hati yang bersih. Bukan hatinya harus ke dokter dicuci gitu ya, bukan maknanya. Pasti maknanya adalah qalbu yang paling dalam, ya, di luar dari organ tubuh atau jasad kita ini. Itu supaya menyadarkan kita bahwa hati yang dimaksud dalam kacamata tasawuf itu, ya. Nah, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa semua itu nafs, jiwa, hati, ruh, sir itu adalah karunia ketuhanan. Karunia ketuhanan yang Allah berikan kepada kita. Famadama al-insan fi maqam al-islam wa huwa al-inqiyad fi dhahir al-hal ma'ilan ila syahwatihi tusamma nafsa. Seorang manusia yang dalam kondisi Islam, ya kan? Kemudian di dalam pengamalannya itu condong kepada syahwat, maka disebut dengan nafs, jiwa. Ya, kalau kita masih senang makan, ya, senang minum, masih ingin tidur, nah itu namanya nafas atau jiwa. Karena itu memang yang menjadi kecondongan diri kita. Ya. Fa'idha takhallasa minhu ila maqamil iman, ya, wa huwa al-inqiyadu fil batin sunyat qalban. Tapi kalau berpindah, ya, sudah hilang syahwat kecondongan kepada hawa nafsu itu menuju kepada maqam iman, ya, percaya Tuhan, percaya Rasulullah, percaya hari kiamat dan seterusnya, nafsu itu berubah menjadi qalban, menjadi hati. Itu unsur yang sama Pak sebenarnya. Unsur tingkatannya saja, tingkatannya. Itu tidak ada dalam jasad kita secara fisik, tidak ada Pak. Summa idza irtaqa minhu ila awwali martabatil bi'sa. Kemudian naik lagi
kepada awal dua tingkatan kebaikan, yaitu tingkatan muraqabah, diawasi bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Sudah sampai ke tahapan sana, kesadaran hati kita bahwa kita ini adalah diawasi dan diamati oleh Allah, maka qalbu tadi yang sudah memasuki ranah kesadaran bahwa kita ini dilihat Allah dan diawasi, naik tingkat qalbu tadi berubah menjadi ruh namanya, menjadi ruh. Nah, ada lagi Pak tingkatannya. Wa idza irtaqa minhu, kalau naik lagi tingkatannya dari ruh menjadi musyahadah, bukan lagi Allah yang menyaksikan dirinya, tetapi dirinya lah yang menyaksikan Allah. Dirinya menyaksikan Allah. Apa katanya? Wa hiya al-musyahadah bi ayyudallaha ka'annahu yara. Di mana ia betul-betul menyaksikan bahwa Allah itu adalah, ia menyembah Allah ka'annahu yara, seakan-akan ia melihat Allah. Ruh kita sudah pada tahapan itu, sunyat sirron, maka disebut dengan sir namanya. Jadi tingkatannya begitu. Nafsu naik tingkat menjadi qalbu, qalbu naik tingkat menjadi ruh, ruh naik tingkat menjadi sir. Nah, sir inilah yang paling dalam, gitu. Sir inilah. Maka dalam hadis-hadis itu kan banyak menyebutkan kata sir, sir asrar. Ya. Syekh Abdul Qadir Jalani juga ngarang kitab, nama kitabnya Sirrul Asrar wa Madharul Anwar. Sirrul Asrar. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, mulai dari nafsu, mulai dari qalbu, mulai dari ruh sampai sir, ini tidak akan berfungsi, tidak akan bisa berfungsi kalau tidak memiliki alat lain untuk menjadikan benda apa, materi-materi tadi yang saya sebutkan tadi, mulai dari nafsu, hati, ruh sampai sir. Kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada cahaya. Cahaya inilah ternyata yang menjadi kendaraannya nafsu, yang menjadi kendaraannya hati, yang menjadi kendaraan ruh, menjadi kendaraan sir. Untuk apa? Tidak ada lain adalah untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa adanya cahaya nggak bisa kita menghidupkan itu semua. Nggak bisa menghidupkan hati kita, nggak bisa menghidupkan ruh kita, juga nggak bisa menghidupkan sir kita. Maka Imam Ibn Athaillah memutarakannya dengan cahaya-cahaya itu adalah kendaraan hati dan sir. Ibarat bensin, punya kendaraan juga percuma sehebat apapun kalau nggak ada bensinnya tetap nggak jalan. Nah, tidak ada lain kendaraan atau nur cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan cahaya itu kepada nafsu, qalbu, ruh, dan sir. Kalau tanpa adanya cahaya dari Allah, maka tidak berfungsi. Saya sederhanakan begini. Kita sering menyatakan bahwa fungsinya mata itu untuk melihat. Apa benar fungsinya mata itu melihat? Kalau seandainya memang mata itu berfungsi untuk melihat, mestinya orang nggak perlu kacamata. Satu. Yang kedua, mestinya orang buta yang matanya masih ada, mestinya harus bisa melihat karena masih punya mata. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat, banyak orang punya mata tapi nggak bisa melihat, atau bisa melihat tetapi masih banyak kekurangan dalam penglihatannya. Atau orang yang memang matanya masih baik tetapi juga ternyata tidak bisa melihat. Karena fungsi mata itu hakikatnya bukan melihat,
bukan untuk melihat. Tetapi mata itu adalah alat untuk bisa melihat. Tanpa mata kita nggak bisa melihat. Bukan mata menjadi fungsi melihat. Lah yang bisa melihat itu apa? Tidak ada lain adalah qalbu dalam diri kita, ruh dalam diri kita, sel dalam diri kita yang melihat ini. Gitu. Maka Quran membahasakan mereka punya hati tetapi mereka tidak memahami. Ya kan? Nah, ini makna yang pertama di dalam bait ini. Setidaknya kita memahami ini dulu tentang bait ini. Nanti pada bait berikutnya Ibnu Athaillah menyatakan an-nuru jundul qalbi. Cahaya itu adalah tentara hati. Ya, bahwa cahaya mendampingi hati supaya kita bisa melihat sekeliling kita dan sebagainya. Karena anna dzulma jundun nafsi, sebagaimana kegelapan itu adalah tentara dari nafsu. Gelap lawan katanya adalah cahaya. Terang lawan katanya adalah gelap. Berarti katanya kegelapan itu adalah tentara dari nafsu. Fa'idha aradallahu ayyansura 'abda, apabila Allah menginginkan menolong hambanya, amaddahu bijunudil anwar, maka Allah akan mengutus para tentaranya dengan membawa cahaya-cahaya itu. Wa qata'anhu minadul zulam wal madyat, dan Allah akan mengutus darinya bantuan-bantuan kegelapan dan tipuan-tipuan itu akan Allah putus dari diri kita, sehingga yang ada dalam diri kita adalah ketaatan, karena Allah telah mengirimkan cahaya-cahaya itu dalam diri kita. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kita bisa berbuat taat ini karena Allah yang menolong kita. Wasilahnya Allah menolong kita itu adalah dengan Allah mengutus tentara cahaya-cahaya itu. Yang dimaksud dengan tentara cahaya itu banyak Bapak Ibu sekalian. Kadang kita ini baru mulai mendekat kepada Allah itu setelah kita dikasih musibah, baru kita merasa akan butuhnya kita kepada Allah. Ketika kita sulit, itu sebenarnya bagian daripada tentara cahayanya Allah yang Allah turunkan untuk kita. Diilustrasikannya begitu oleh Imam Ibnu Athaillah. Ada juga yang lewat bacaan Al-Quran seperti Umar bin Khattab. Ada juga seperti para filosof yang mendapatkan cahaya itu lewat penemuan-penemuannya, sampai akalnya hilang dari dirinya, tidak menemukan apa-apa. Ternyata pada saat hilang akalnya itulah ia menemukan Tuhannya. Ternyata akal itu adalah bagian daripada tentara cahaya Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi tentara cahayanya Allah itu terlalu banyak, sehingga disebut dengan istilah kata cahaya atau kata tentara. Tentara kan tentu jumlahnya kan sedikit, dia berbondong-bondong, berkelompok-kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang juru ini, ada yang juru tembak, ada yang juru memanah, ada yang kuda dan sebagainya. Itulah perumpamaan cahaya-cahaya Allah. Nah, ternyata kalau Allah sudah menghendaki akan memberikan pertolongan kepada hambanya, maka Allah akan memberikan tentara cahaya itu kepada diri kita dan akan memutus kezaliman, kegelapan yang ada pada diri kita. Berarti kalau begitu, hakikat cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Maka kita bisa sholat, kita bisa segalanya, kita bisa melihat. Sebenarnya itu adalah cahaya yang Allah karuniakan kepada kita. Tanpa adanya cahaya karunia dari Allah, kita nggak bisa melihat dan merasakan apa-apa. Karena memang jasad ini sebenarnya, kalau ruhnya dalam diri kita ini sudah lepas, dia nggak bisa merasakan apa-apa juga pada akhirnya. Nggak bisa merasakan apa-apa. Kalau ruh itu sudah lepas dari diri kita, maka ibu bapak, saya ingin katakan, ruh itu bukan
nempel di badan kita. Roh itu tidak nempel di badan kita. Enggak, bukan menyatu dalam tubuh kita, itu tidak. Makanya roh itu bisa datang pergi silih berganti. Iya Pak. Mana buktinya? Nah itu kita kalau tidur kan roh kita keliling mana-mana. Kalau memang betul roh itu nempel pada kita, tentu alangkah beratnya diri kita ini bisa tidur, bisa segalanya. Karena roh itu tidak melekat dalam diri kita, maka roh itu bisa pergi semaunya saja. Sekehendaknya roh itu dalam diri kita. Kadang-kadang ini saya ilustrasikan. Bapak-bapak pernah tidak atau ibu-ibu pernah terpikir dalam kesunyian, dalam kesendirian. Kalau bahasa orang sederhananya lagi ngelamun lah kira-kira. Kalau orang tasawuf itu kan lagi tafakur, lagi uzlah, lagi khalwat, lagi mikir. Lalu imajinasi kita itu keluar kemana-mana, gitu ya Pak. Pikiran kita itu lagi kemana-mana. Tanpa kita sadari kita sedang membayangkan sesuatu. Kita berada ke sana dan sebagainya. Itu tanpa kita sadari, itu yang keluar dari tubuh kita itu adalah koneksi ruh kita. Itu sebenarnya koneksi ruh kita itu sedang menuju kepada satu alam yang sedang kita bayangkan. Kenapa kok ruh kita bisa melaju ke sana? Karena punya koneksi dengan jasad kita, sehingga dia akan tertarik dengan apa yang menjadi imajinasi daya pikir yang kita sedang pikirkan. Dia akan tertarik ke sana, ke alam itu. Dia merasakan sebagaimana yang ada dalam pikiran kita, terbang ke tempat, ke satu wilayah yang sedang kita pikirkan. Lagi di Bandung, lagi di Jember, pikirin Curcung kan gitu ya. Lagi itu sedang kayak seakan-akan lagi di sana. Itu ruh kita yang tertarik ke sana tanpa kita sadar sebenarnya. Makanya saya kisahkan gurunya Imam Ibnu Athaillah, ya, Sayyid Abbas Al-Mursi itu pernah berada di dalam satu waktu, tapi di beberapa tempat. Ya, itu pernah saya temukan dalam kitab Tariqah As-Sufiyah Inda A'immatil Madhab. Itu diceritakan bahwa gurunya Imam Ibnu Athaillah itu pernah dalam satu waktu ada di beberapa tempat. Ya, kira lebih muridnya lah ketika berada di Madinah, pergi ke Madinah, melihat Sayyid Abbas Al-Mursi di situ. Padahal sebelum berangkat ke Madinah, di kampungnya Sayyid Abbas Al-Mursi itu lagi di kampung. Pas dia ke Madinah, melihat lagi di Madinah. Begitu dia ke Mekah, melihat lagi Sayyid Abbas Al-Mursi di Mekah. Lalu orang ini, murid ini, begitu melihat, ditangkap dan ditahan gitu. Sayyid Abbas Al-Mursi ngomong, kenapa katanya? Gitu. Apa kau melihat aku di kampung tadi? Iya katanya. Kemarin kamu lihat saya di Madinah. Iya katanya. Tanpa bertanya, Sayyid Abbas Al-Mursi berkata, apa katanya? Inna Sayyidal Kutub Yabla'ul Qaum. Sesungguhnya wali-wali kutub, rohnya itu memenuhi alam semesta. Memenuhi alam semesta. Sehingga karena namanya memenuhi itu kan, kemana saja dia mau kan mudah. Seperti masjid ini dipenuhi, gelas ini dipenuhi oleh air. Kan air ini berada sepanjang luasnya gelas ini. Kan gitu ya Pak. Bahkan kalau kita belajar lebih dalam lagi, roh itu kan sudah ada sebelum alam semesta. Kalau alam semesta itu kan terbatas dengan keterbatasannya. Dia punya ruang, punya waktu yang membatasi alam semesta. Tapi kalau roh itu kan dia tidak punya ruang, juga tidak punya
waktu, tidak punya ruang dan waktu, sehingga keberadaan ruh itu tidak terbatas oleh benda apapun, termasuk alam semesta. Maka kata beliau, ruhnya kami ini memenuhi alam semesta. Yang kecil amat kalau cuma dari kampung ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Nah, bagi orang yang nggak kurang ini kan seakan-akan ini keajaiban yang luar biasa. Padahal tidak. Itu memang dimensi yang memang dimiliki oleh setiap karunia-karunia Allah kepada makhluknya, kepada diri kita, kepada alam semesta. Saya tidak mengatakan bahwa ruh itu makhluk, tidak ya saya. Karena ruh itu punya tidak ada ruang dan waktu yang menghimpit dirinya, sehingga alangkah kecilnya ruang hampa, ruang alam semesta ini yang terbatas dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, itulah pernyataan Sayyid Abbas Al-Bursi ketika muridnya kaget melihat dirinya kok ada di mana-mana. Ini ilmu tasawuf yang mengajarkan bahwa kalau kita masih menggunakan nafs, kalau kita masih menggunakan qalbu, kita belum sampai kepada tingkatan ini. Nggak bisa kita. Tapi kalau kita sudah menggunakan ruh, lebih-lebih sir, ini bukan lagi hal yang mustahil, tapi sesuatu yang sangat maklum dan wajib bagi hal-hal semacam ini. Kan begitu hukum ini. Maka ada lagi ulama yang menambahkan, ternyata, ya, saya juga ingin menegaskan ke Pak Ajis ini karena ilmunya Pak Ajis ini. Jadi ternyata nafsu yang tadi di awal, nafsu, qalbu, ruh, sir, di nafsu ini, di dalam nafsu diri kita ini sebenarnya ada kesadaran. Ada kesadaran untuk mengetahui satu kebenaran. Adanya ada pada diri kita, walaupun tidak lekat di dalam organ tubuh kita. Apa itu? Sesuatu yang menjadikan kesadaran dalam jiwa kita, yang kita akan menjadi tahu ini baik dan buruk, sekalipun kecenderungan kita berbuat buruk. Itu istilahnya namanya akal. Akal. Kalau di dalam organ tubuh kita itu namanya otak ya. Kalau akal itu kan sebenarnya apa ya? Abstrak. Ya. Sama dengan qalbu. Sebenarnya tingkatannya begitu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya itu Sirrul Asrar itu beliau mengatakan, yang pertama kali aku ciptakan dari nurku itu adalah akal. Kata beliau ya, dalam hadisnya. Yang pertama aku ciptakan itu adalah akal, wal qalam, juga qalam. Kemudian beliau mengatakan semua itu adalah makna wahid, sama seperti Syekh Nawal Al-Bantan. Beliau mengatakan maknanya itu sama, adalah satu berarti. Ya, akal, qalam itu maknanya sama, satu. Nah, ternyata ibu bapak sekalian, ini pun bagian dari cahaya nur sebenarnya. Nur yang Allah limpahkan kepada diri kita. Kita ini punya jiwa, yang jiwa ini punya kesadaran untuk mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu hanya bisa diketahui oleh akal. Tetapi akal itu lagi-lagi sifatnya abstrak, tidak melekat, tidak nempel, juga bukan bagian dari organ tubuh kita. Subhanallah. Ini karunia Allah yang luar biasa yang nggak bisa diciptakan, nggak bisa diciptakan, didesain oleh diri kita. Maka ada ungkapan para ulama begini, Bapak-Ibu sekalian. Dalam diri kita ini ada yang diciptakan dan ada yang tidak diciptakan. Ya. Mana yang diciptakan dalam diri kita? Yang diciptakan dari diri kita ini adalah organ tubuh kita. Ini diciptakan jasmani kita. Ada yang tidak diciptakan. Apa yang tidak diciptakan? Yang tidak diciptakan tetapi ada pada diri kita, itu adalah ruh. Atau kita sebut dengan qalbu, kita sebut dengan nafsu, kita sebut dengan akal, kita sebut dengan sir sama. Ya.
tingkatannya saja. Kok bisa? Bapak Ibu sekalian, jasad ini adalah yang diciptakan. Di dalam diri kita ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang adalah roh. Oleh karena itu, ini akan berlaku dengan sifatnya masing-masing. Karena jasad ini dicipta, maka sifat dari benda yang dicipta dia akan musnah oleh waktu dan ruang. Gitu ya. Masjid ini entah kapan tahunnya nanti cucu-cucu kita juga roboh juga di masjid, sesuai dengan masanya. Gitu. Makanya kalau orang Cina itu hebat, gitu. Punya kendaraan itu jarang yang di atas 5 tahun 6 tahun, pasti sudah ganti Pak. Karena mereka berpikir kendaraan itu layaknya cuma dipakai 5 sampai 6 tahun. Selebihnya itu benda-benda dalam kendaraan itu akan musnah, ya, akan rusak dan lain sebagainya. Karena dia benda. Nah kita juga bagian dari materi benda, pasti akan musnah dan pasti akan lenyap ya, dalam jasad kita. Tapi ada yang tidak musnah karena memang dia tidak dicipta. Apa itu ruh? Ruh ini maka oleh para ulama disebutkan adalah sesuatu yang kekal. Dia di dunia ada, di akhirat juga tetap ada, tidak ada. Dia tetap ada. Karena yang musnah adalah jasad kita sesuai dengan kondisi alam kita di dunia, tempatnya di dunia. Sedangkan ruh kita, maka di bait-bait yang sebelumnya itu, kenapa sih kebaikan yang kita lakukan itu tidak langsung dibalas oleh Allah di dunia? Kata Imam Ghazali, karena kebaikan yang kita lakukan itu tidak bisa ditampung oleh alam dunia. Karena kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang tidak terputus dan tidak ada henti-hentinya. Sedangkan alam dunia ini akan terputus dan terhenti dengan masanya. Sedangkan balasan Allah untuk kita itu tidak akan ada hentinya dan tidak ada putusnya. Maka nggak cukup dunia ini dijadikan tempat untuk menerima balasan Allah untuk kita. Makanya Allah menciptakan akhirat sebagai alam yang kekal. Tidak ada lain adalah untuk membalas kebaikan keimanan yang kita lakukan kepada Allah, karena janji Allah tidak akan pernah putus balasan kebaikan yang telah kita lakukan. Itu logika yang sangat sederhana. Ternyata kesadaran itu Allah curahkan juga lewat akal kita. Itu baru logika akal sederhana. Kalau sudah masuk ke roh, sampai Allah yang melihat kita, lebih-lebih kesir kita, bahwa kita yang bisa melihat Allah, ya sudah selesai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan ada yang tidak tercipta dalam diri kita, makanya dia tetap hidup. Ya. Setelah kita mati, jasad kita mati saja, roh kita masih bisa kemana-mana. Ada di alam barzakh, kadang turun ke dunia, kadang datang ke mimpi anak-anaknya dan sebagainya. Ya. Maka aneh kalau ada orang ngomong orang mati nggak bisa ketemu dengan orang hidup. Dia bisa. Ya. Logika ilmiahnya bisa dibuktikan. Karena dalam diri kita ada ruh. Pasti sesama ruh pasti bisa saling menyapa dan menegur dan mengingatkan. Apalagi alam semesta ini terbatas, sedangkan ruh tidak terbatas, tidak berada dalam ruang hampa yang terbatas. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah maka kata Imam Ibn Athaillah dalam bait berikutnya, an-nuru lahul kasfu, cahaya itu memiliki penyingkapan. Ya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan, yang tadinya nggak nampak jadi nampak. Itu cahaya. Ya, sifat cahaya itu kan menyingkap, menerangi dan seterusnya dan seterusnya. Wal basirah lahal hukm, sedangkan basirah mata batin kita itu bisa mengetahui. Jadi kalau cuma cahaya semata itu hanya sebatas menyingkap saja,
belum sampai mengetahui hakikatnya. Ternyata untuk bisa mengetahui hakikat sesuatu yang kita gunakan itu adalah bukan cahayanya, tapi basirah, mata batin. Saya sederhanakan. Ini kalau lampu kita matikan, akhirnya kita tahu, karena sebelum dimatikan kita sudah tahu duduk pada tempatnya masing-masing. Tehnya tahu ada di depan kita, sebelah kanan atau sebelah kiri. Begitu dimatikan, kita tetap tahu. Karena fungsi cahaya itu hanya menyingkap sesuatu yang tidak tersingkap. Apakah begitu lampu dihidupkan, teh itu terbuat dari teh, ataukah terbuat dari selain teh, tapi tetap namanya teh? Kan nggak tahu kita, karena tidak tersingkap. Warnanya kuning, warnanya teh, rasanya manis. Ada juga yang warnanya mirip teh, manis, tapi juga bukan disebut teh. Nah itulah namanya basirah, namanya mengetahui yang tidak tersingkap oleh cahaya. Dunia ini oleh nur cahaya akan tersingkap bahwa dunia ini adalah ada matahari, ada bintang, ada bulan, ada bumi, ada langit. Itu baru tersingkap dalam diri kita. Tapi basirah kita akan mengatakan hakikat dunia ini ternyata hanya bagian dari ciptaan Allah yang kecil sekali. Lebih besar diri kita daripada dunia ini sebenarnya. Karena kan belum tersingkap. Kalau yang baru tersingkap itu kan baru dunia ini besar, tersingkap oleh cahaya, baik cahaya akal kita atau cahaya indera kita. Tapi kalau sudah masuk kepada ruh atau sir, malah dunia itu tidak lagi terlihat, kecil sekali. Yang tadinya tersingkap besar, begitu tersingkap hakikatnya malah menjadi kecil. Itu basirah yang kita miliki dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu memang kecil sekali kejadian itu. Kalau cuma naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kecil sekali. Gitu. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya kecil sekali. Ya. Kalau ruhnya yang diperjalankan. Karena Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya, diungkapkan dengan kalimat subhanallah. Subhanallah itu kalimat ta'ajub yang di luar logika akal sehat kita. Asra bi'abdihi, Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan jasad dan ruhnya sekaligus. Ini dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kecil sekali. Iya. Dari wanita gitu. Maka akan tetapi nur sifatnya menyingkap, basirah bisa mengetahui, wal qalbu, sedangkan hati lahul iqbal wal iqbal. Hati itu punya potensi bisa menerima cahaya, bisa menerima basirah, wal iqbal juga bisa menolak. Ini hati orang ini, makanya disebut qalbun. Qalbun itu bolak-balik. Kadang bisa mengatakan iya, besok mengatakan tidak. Itu hati. Nah, tidak ada lain adalah cahaya yang meningkat kemudian menghadirkan basirah, sedangkan hati itu melekat pada diri kita. Ada yang bisa menerima cahaya Allah, ada yang dengan cahaya itu menghadirkan basirah, tergantung oleh hati kita. Makanya dalam realita kehidupan kita, manusia ini ada yang muslim, ada yang tidak muslim, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kenapa? Karena dalam diri mereka itu ada hati yang Allah karuniakan kepada mereka. Mereka bisa menerima cahaya itu, mereka juga bisa menolak cahaya. Ya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lain adalah ingin menguji kita dengan hati kita
yang betul-betul Allah anugerahkan kepada diri kita, apakah kita mau mengambil cahaya Allah itu, ataukah kita malah menolak cahaya Allah? Itu baru katanya pada qalbu. Kalau sudah ruh, sudah sir, nggak mungkin masuk kategori penolakan, karena hakikat ruh dengan sir itu hanya menerima karunia Allah dan menolak segala bentuk keburukan. Itu sifatnya begitu, tabiatnya. Kalau kalbu itu punya pilihan, bisa menerima, bisa menolak, bolak-balik. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam diri kita ini yang mesti kita renungkan bersama adalah nilai-nilai abstrak tadi, mulai dari akal, nafsu, hati, ruh, sir ini mestinya. Kalau tubuh kita ini kan cukup, kata Pak Ajis, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang sehat, sudah terpenuhi sudah. Tapi kalau akal, nafsu, kolbu, ruh, sir, wah ini berat. Ini yang akal, makanannya akal itu adalah ilmu. Makanan akal itu ilmu. Ya, makanan akal itu ilmu. Makanan nafsu itu adalah sesuatu yang menjadi keinginannya. Terus diikuti nafsu akan muncul dengan sendirinya dalam diri kita. Makanan qalbu itu adalah kebenaran, kesucian. Hati itu suci, kebenaran. Dalam diri kita ini punya hati. Maka setiap orang yang berbuat salah dan berbuat dosa, pasti hatinya akan mengakui bahwa dirinya salah. Orang yang koruptor, Bapak Ibu sekalian, itu tahu kalau dirinya koruptor. Tahu kan? Ya, cuman diliputi oleh nafsunya sehingga tidak mengakui kalau koruptor. Tapi hatinya begitu ngambil sesuatu itu tahu ini salah. Kayak saya sederhanakan saja, bapak-bapak kalau punya uang rezeki lebih dari pekerjaannya, kemudian menyembunyiin dari istri, walaupun bapak-bapak berdalih ini, hati yang paling dalam bapak-bapak akan mengatakan gelisah ini. Duit lanang. Pengalaman Pak Di. Jadi ketawanya kenceng itu kan. Ibu-ibu ya ngambil duit dari dompet suaminya tanpa izin dari suaminya, walaupun ibu tahu suaminya pasti izinkan, karena belum bisa dihubungi, belum datang ke rumah, nggak ngomong. Sepanjang belum ngomong itu kepikiran dari hatinya belum ngomong sama suami, walaupun dituntut untuk ngambil itu. Kenapa? Itulah hati sebenarnya. Hati itu hanya menerima kebenaran, kesucian, sudah. Dan dia akan merasakan kegelisahan ketika menyalahi dari fitrahnya. Itu. Sedangkan ruh itu adalah makanannya adalah ma'rifatullah. Ruh itu makanannya adalah ma'rifatullah, mengenali Allah. Setenang-tenangnya jiwa kita, kalau ruh kita belum mengenali Tuhannya, nggak bisa tenang, nggak bisa. Mau sekaya apapun, seenak-enaknya tidur, gelisah. Makanya kalau bahasa Al-Quran itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah wahai engkau ruh kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan kembalinya radiyah yang ridho dan ridhoi. Ya. Itu nggak ada cara lain. Nanti saya nggak nakut-nakutin nih Pak ya, yang sudah usianya sudah nggak muda lagi ini ya, pasti akan muncul puncak kesana. Sudahlah, istri sudah ada, cucu sudah ada, rumah sudah ada, terus tinggal ibadah. Kalau sudah ibadah ya sudah, tinggal mati saya. Nanti akan muncul kalimat itu dalam diri kita. Gitu.
Orang sakit pun akan demikian. Orang sakit, sudahlah, daripada sakit-sakit tersebut, ya Allah panggil saya, Allah menghadap. Udah ikhlas saya, ya Allah Engkau panggil. Tenang Pak, tenang. Karena ruh itu adalah makanannya makrifat. Kalau sir apa? Ya, sir itu rahasia. Sir itu ya sudah lebur, sudah fana ya. Bukan hanya mengetahui Allah, tetapi lenyap segala sesuatunya terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah ininya. Cahaya-cahaya itu demikian Bapak Ibu sekalian. Ini sudah tidak terasa, ini sudah jam 6 lewat ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita lanjutkan tema kita tentang cahaya dan tingkat-tingkatan ini. Setidaknya kita sudah mulai memahami tahapan-tahapan rentetan-rentetan cahaya dan tingkatan-tingkatan dari cahaya itu semua. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf kalau ada yang ingin diseri-serikan yang ada sedang. Insyaallah luar biasa jamaah rahimahullah. Kita duduk di sini adalah kumpulan manusia yang mana kecenderungan untuk makan, minum, tidur. Namun ketika kita tersadarkan bahwa kita butuh muraqabah selalu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tingkatannya dari nafsu itu turun menjadi qalbu. Dan tadi sudah mendapatkan asupan bahwa qalbu adalah kebenaran dan makanannya akal adalah ilmu, dan pagi hari ini kita dapat asupan ilmunya sangat dahsyat ya. Jemaah rahimahullah, kalau ingin ada disampaikan kayaknya ibu ada ya, yang ingin ditanyakan, silakan mulai berawal dari ibu. Setelah yang kedua Pak Suparno. Ada ibu? Ya silakan. Ada mic-nya? Oke. Sampaikan pertanyaannya, sebelumnya namanya siapa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras lagi dulu. Ya, Bapak. Bagaimana ketika taksir gitu ya? Pak Penuh silakan, mungkin ada yang silakan. Terima kasih tadi penjelasan sangat detail sekali ya dari unsur-unsur yang ada pada diri kita. Kan nantinya itu intinya apa ya ini? Kita dimintai pertanggungjawaban dan menerima dari hasil perbuatan kita itu. Karena mau kita masuk neraka atau masuk surga. Itu dari unsur yang mana yang kita dimintai pertanggungjawaban tadi, itu jasad ataukah jiwa atau anggota itu, yang menerima balasan kita nantinya itu dari unsur yang mana gitu. Ini ibu-ibu ini pertanyaannya sudah menarik. Bagaimana sampai sir lebih gitu ya? Iya, sederhananya kalau sudah sampai sir, mungkin saya juga nggak duduk sini ya, Bu. udah jauh gitu di alam lain gitu ya. Jadi bagaimana untuk mencapai sir? Tidak ada lain kata para ulama ini, ucapan tabi'in, man arfa nafsa arfa rabbah. Barang siapa? Ya.
Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhan. Ternyata sederhana memang, tapi kan implementasinya, pengamalannya yang sudah tidak ada lain adalah untuk bisa sampai ke sir kita, yang pertama kali kita lakukan adalah kenali diri kita. Kenali dulu diri kita, maka insya Allah dijawab oleh ulama araf-arafah. Dia akan memahami, mengerti, mengetahui Tuhan. Oleh para ulama sufi itu dikatakan arafa sirra rabbi. Dia mengetahui sir Tuhannya lewat diri kita sebenarnya. Ternyata ibu bapak, ini sebenarnya pada bait berikutnya nanti ya, untuk masuk ke sir ini ya. Jadi Allah itu dengan kesendiriannya, saya sederhanakan aja, dengan ahadnya, kan Allah itu esa dengan keesaannya, belum ada apa-apa. Kalau ini buku satu, sederhana, tapi kan ada halaman satu, halaman sekian, itu masih wahid lah, kata wahid. Tapi yang disebut esa itu esa dengan zatnya. Jadi belum ada apa-apa, yang ada cuma zat Allah saja, esa dengan keesaan. Nah, ini ngomongin sir supaya kita tahu sir itu. Setelah itu, yang Allah kenalkan belum ada yang lain, hanya Allah saja, karena zatnya sendiri, belum ada yang lain dengan keesaannya. Kalau sudah zat yang esa dengan keesaannya, berarti kan tidak ada yang lain kecuali zat Allah. Nah, maka Allah menampakkan dirinya dengan asma sifat af'alnya, dengan nama sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Ada nama, ada sifat, ada perbuatan Allah. Nah, dari nama, sifat, dan af'alnya Allah, perbuatan Allah ini, ya, kalau sudah punya nama, untuk bisa diketahui namanya ini kan butuh bukti. Oh, ini namanya Pak Ajis, oh ini namanya Sukadi, kan mesti butuh pembuktian. Itu nama Allah itu, nama Allah saja kan belum ada. Kan lafaz Allah itu tulisan yang pada saat itu belum dikenal, ada tulisan alif, lam, ya kan nggak ada. Allah esa dengan keesaan. Allah itu baru nama saja, bukan zat Tuhan, bukan. Ya. Maka kalau takbir jangan diingetin lafaz Allah ya. Allah saking punya musuhnya, bisa Allahnya yang diingat ya. Jadi dengan beberapa kehendak Allah di dalam nama, sifat, dan af'alnya butuh pembuktian. Nama ini, nama Allah itu banyak dengan sifatnya itu, ada Rahman, ada Rahim. Kenapa Allah disebut Sang Khalik? Supaya Allah itu bisa disebut Sang Khalik, harus ada pembuktian. Apa itu yang diciptakan siapa? Gitu. Allah itu sifatnya Rahman, lah yang dirahmannya siapa? Kalau nggak ada yang dikasihi, kok disebut Maha Pengasih? Kan nggak pantas disebut. Bapak itu baik ya, tapi nggak pernah ngapa-ngapain masih disebut baik. Iya, mana disebut kebaikan melekat pada dirinya itu sifatnya mana? Oh, kalau ada orang susah pasti bantu sama bapak. Kita katakan bapak itu baik. Orang itu rajin ke masjid, buktinya mana? Itu subuh, maghrib, isya, zuhur, asar ke masjid pasti. Kita sebut orang yang taat. Itu ada buktinya. Dengan nama, sifat, dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu, ini masih zatnya ya Pak? Belum ngomongin makhluk ini dulu, masih zatnya saja, masih ngomongin zatnya Allah. Kemudian dikatakan oleh para ulama itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya atas nama, sifat, dan af'alnya, Allah tiupkan, ya,
Ya, Allah tiupkan ruh yang Allah tiupkan dari zatnya Allah itu supaya mewujudkan asma, sifat dan afalnya itu. Ditiupkanlah itu bentuk produk tiupan Allah itu namanya ruh. Gitu ya Pak. Ada yang menyebutnya namanya sirnya Allah. Gitu. Dari sir atau ruh pertama ini yang kita sebut dengan ruhullah. Ruhnya ini esensinya baru utamanya wujud, atau kalau bahasa tasawuf namanya tajalli, perwujudan dari ruh itu namanya bahan utamanya lagi adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah kemudian terbentuk macam-macam. Jadi Nur Muhammad itu bukan saya Muhammad, bukan, tapi yang dihasil dari tiupan. Maka tadi saya katakan ada yang dicipta dari diri kita, ada yang tidak dicipta dari diri kita. Yang tidak dicipta dari diri kita itu adalah hasil produk dari tiupan. Dia tidak dicipta, tapi dibahasakan wa nafakhtu min ruhi. Aku tiupkan min ruhi, dari ruh. Dia tidak tercipta. Kalau dicipta itu kan sesuatu yang memang dibentuk, ya, atau yang tidak ada diadakan, diciptakan, atau yang sudah ada kemudian diadakan. Ini tidak. Ruh itu, sir kita ini diambil, ya, dari zatnya Allah. Allah tiupkan, keluarlah produknya tadi, namanya ruh. Ya, inilah sir ini sebenarnya. Tapi kita ini kan hidup di alam dunia, mengutip pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ternyata mulai dari sir ke ruh ini kita belum pernah hidup bertahun-tahun, ribuan tahun kan. Alaf itu ungkapan orang Arab saking terlalu lamanya, beribu-ribu tahun. Ternyata diliputilah tubuh kita ini, diliputi oleh hati, diliputi oleh nafsu, diliputi oleh jasad, sampai diturunkanlah di muka bumi. Makanya ruhnya kita sudah ada, jasadnya baru ada, tinggal nyupin ke jasad kita. Kan tidak lagi diciptakan, karena memang sudah ada sebelum jasad. Kalau jasad baru diadakan. Kalau ruh kita sudah ada, makanya bahasanya ditiupkan karena sudah ada. Itulah. Lalu bagaimana? Kenali saja, kata para ulama, kenali saja dirimu dulu, baru engkau akan memasuki tahapan mengenali Allah. Kalau sudah mengenali Allah, barulah kita akan masuk kepada tahapan sir. Wallahu a'lam. Ya. Terus ya. Apa dibakar itu timbul lagi. Ini pertanyaan yang benar. Nanti di akhirat kita ini dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah nanti yang disiksa akhirat dia, Pak. Itu ruh kita atau jasad kita? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Nama kitabnya Al-Munkir Minad Dhalal. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti di akhirat yang disiksa itu adalah jasad dan ruhnya. Dua-duanya. Sebab kalau ruhnya nggak merasakan, gitu, nggak merasakan, ya, maka perlu jasad untuk bisa merasakan yang namanya sakit. Perlu jasad untuk merasakan yang namanya kenikmatan. Jadi nanti kata para ulama yang sekali lagi termasuk Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa nanti di akhirat yang dimintakan pertanggungjawaban itu adalah jasad dan ruh kita, dua-duanya. Karena yang punya peranan melakukan perbuatan itu kan diri kita. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya. Benda yang terbatas dengan batasannya ternyata dengan kuasa Allah bisa hidup, bisa bertempat tinggal di tempat yang tidak terbatas.
Kalau hanya Allah mengikuti ketentuan hukumnya, yang benda itu hanya bisa hidup dan berada pada ruang hampa, ruang waktu yang terbatas, itu memang sifatnya. Berarti Allah itu terhimpit, terbatasi dengan kekuasaannya. Allah itu tidak terbatas dengan kekuasaannya. Ada benda yang semestinya punya sifat dia terbatas, ini Allah tempatkan di tempat yang tidak terbatas, dan dia bisa hidup di tempat yang tidak terbatas. Gitu Pak. Ya, Bapak Ibu, secara ilmu parenting sebetulnya 25 menit itu maksimal konsentrasi. Sepertinya wajah-wajah sudah tidak konsentrasi lagi. Saya itu sudah berdoa saya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hanan ya Manan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa li walidina wa li asatidina wa li qarabatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ihdina fa innaka khairul hadin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma iftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin. Iftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf dan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas nama jamaah kami mengucapkan jazakallah, terima kasih. Bapak Ibu rahimahullah, kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.